maskani jannati. Selamat nonton Sobat Santri. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzubillahi min syururi anfusina wa sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh alladzi la nabiyya ba'da amma ba'du. Wa qala nabiyyu sallallahu alaihi wasallam iyyakum waz-zanna fa inna zanna akdzabul hadis. Pertama-tama dan yang paling utama, marilah kita panjatkan puji serta syukur kita pada Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kita beribu-ribu nikmat, yang jika lautan dijadikan tintanya, daun-daun dijadikan kertasnya, dan ranting pohon dijadikan penanya, tidak akan cukup untuk menuliskan nikmat yang telah Allah berikan kepada seluruh umat Islam. Kawan-kawanku sekalian, hadis yang saya tadi bacakan pada saat mukadimah adalah hadis tentang suudzon, yang artinya iyyakum waz-zanna, berjauh dirilah kalian dari sifat buruk sangka atau suudzon. Karena fa inna zanna, karena sifat buruk sangka itu akdzabul hadis, seburuk-buruknya perkataan. Sebagaimana kita ketahui bahwa sifat buruk sangka itu atau suudzon adalah akhlak yang tercela dan dilarang dalam Islam. Di dalam Quran surat Al-Hujurat ayat 12 pun telah dijelaskan bahwa sebagian buruk sangka itu adalah dosa. Dalam Quran surat Al-Hujurat ayat 12, Allah melarang kepada kita semua untuk melaksanakan sifat buruk sangka, karena sebagian sifat buruk sangka itu adalah dosa. Dan jika sifat prasangka itu didasari dengan fakta atau bukti-bukti, maka itu tidak termasuk dalam sifat buruk sangka. Kawan-kawanku sekalian, ketahuilah bahwa suudzon itu ada 4 macam. Yang pertama, suudzon yang diharamkan. Suudzon yang diharamkan itu suudzon yang kita kepada Allah dan kepada sesama muslim. Dan yang kedua, suudzon yang diperbolehkan. Ternyata suudzon itu ada yang diperbolehkan. Suudzon yang diperbolehkan itu adalah kepada seseorang yang ia dinilai oleh masyarakat sebagai ahli maksiat dan seorang itu tidak apa-apa untuk suudzon kepadanya. Dan yang ketiga, suudzon yang dianjurkan. Suudzon yang dianjurkan itu ketika berada dalam pertempuran, dan kita itu dianjurkan suudzon kepada musuh kita. Dan yang terakhir, yang keempat, suudzon yang diwajibkan. Ternyata ada suudzon yang diwajibkan itu adalah ketika suudzon yang dibutuhkan untuk kemaslahatan syariat. Kawan-kawanku sekalian, mengenai suudzon, saya teringat kisah dari Hasan Al-Basri pada zaman tabi'in. Hasan Al-Basri terkenal dengan luasnya ilmu pengetahuannya. Pada suatu hari, ketika Hasan Al-Basri berjalan di tepi sungai, ia melihat pemuda yang berdampingan dengan perempuan. Yang lebih mengejutkannya lagi,
Hasan Al-Basri melihat satu botol minuman. Lantas Hasan Al-Basri langsung berpikir bahwa pemuda itu ahli maksiat. Dan tidak berapa lama kemudian, satu perahu yang ditumpangi 5 orang, perahunya itu hancur menubruk batu yang ada di sungai. Tidak berlama-lama pemuda yang tadi disangka ahli maksiat langsung terjun ke dalam sungai untuk menyelamatkan korban-korban yang tenggelam. Hasan Al-Basri hanya tertegun melihat apa yang terjadi. Ketika korban hampir diselamatkan, pemuda tadi menoreh kepada Hasan Al-Basri lalu berkata, "Jika engkau lebih baik daripada aku, maka tolonglah aku untuk menyelamatkan orang yang belum sempat saya selamatkan." Hasan Al-Basri pun terkejut, bagaimana dia bisa tahu apa yang Hasan Al-Basri pikirkan meski ia tidak mengucapkannya dengan lisan. Tidak berlama-lama Hasan Al-Basri pun langsung terjun untuk ikut mencari korban yang belum terselamatkan. Qadarullah, meski berusaha sangat keras, ia tidak dapat menemukan korban yang belum terselamatkan tadi. Lantas pemuda tadi menghampiri Hasan Al-Basri dan berkata, "Wahai Tuan, ketahuilah perempuan yang berada di sampingku itu adalah ibuku. Dan botol air minum itu hanya berisi air biasa, bukan anggur atau khamar." Dan Hasan Al-Basri pun langsung tersentuh hatinya mendengar perkataan pemuda tadi. Dan yang ditakdirkan oleh Allah untuk menyelamatkan orang-orang yang terkena musibah tadi adalah pemuda itu. Sejak saat itu Hasan Al-Basri tidak lagi menilai seseorang dari luarnya, tetapi ia mencari tahu apakah ia benar-benar salah atau benar. Kisah yang dapat tadi disimpulkan bahwa ketika kita melihat seseorang yang salah, belum tentu orang itu salah, karena amal perbuatan orang itu belum tentu lebih baik daripada amal perbuatan kita. Hasan Al-Basri pun yang pada saat itu terkenal dengan luasnya ilmu pengetahuan bisa terkena sifat suudzon, apalagi kita yang bukan siapa-siapa. Demikian yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf bila banyak kekurangan. Mudah-mudahan bermanfaat bagi kita semua. Tutup saja dengan doa. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Syukran ala ihtimamikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.